Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayul Faridika Alfia, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, kelas B, dengan NIM B1011221072. Dosen pengampu yaitu Bapak Yanto untuk memenuhi tugas ekonomi mikro dengan materi yaitu permintaan Marsalian. Ada tokoh terkenal yaitu Bapak Alfred Marshall yang lahir pada tanggal 26 Juli 1842 dan beliau meninggal pada usia 81 tahun di Balliol Grove, Cambridge, Inggris. Beliau adalah seorang ekonom Inggris yaitu pada tahun 1879. Ia mengumpulkan makalah-makalah yang pernah dibuatnya dengan buku salah satunya berjudul The Pure Theory of Foreign Trade, The Pure Theory of Domestic Values. Masuk ke dalam pembahasan. Nah, di dalam ilmu ekonomi, fungsi utilitas tidak langsung konsumen memberikan utilitas yang dapat dicapai maksimal konsumen ketika dihadapkan dengan harga barang dan sejumlah pendapatan. Ini mencerminkan preferensi konsumen dan kondisi pada pasar. Maksudnya, pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk yang dikonsumsi. Preferensi konsumen juga merupakan nilai-nilai yang diperhatikan konsumen dalam menentukan sebuah pilihan. Fungsi ini disebut tidak langsung karena konsumen biasanya memikirkan preferensi mereka dalam hal apa yang mereka konsumsi daripada harga. Nah, dalam ekonomi mikro, masalah maksimalisasi atau utilitas adalah masalah yang dihadapi konsumen, yaitu bagaimana saya atau konsumen harus membelanjakan uang saya sebagai konsumen untuk memaksimalkan utilitas saya. Nah, memaksimalkan utilitas berarti memaksimalkan manfaat, fungsi, atau kegunaan suatu produk bagi para penggunanya. Semakin tinggi kepuasan pengguna, maka utilitasnya semakin tinggi pula. Maka meski begitu, suatu produk bersifat relatif. Adapun salah satu contoh dari utilitas, misalnya kayu gelondongan akan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi dan memaksimalkan utilitasnya jika diubah terlebih dahulu menjadi meja, kursi, lemari, dan bentuk lainnya. Dalam istilah lain, utilitas juga dapat dikatakan sebagai kepuasan total atau manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi semakin tinggi utility akan semakin besar pula nilai manfaat atau kepuasan yang bisa diperoleh dari suatu produk tersebut. Lanjutan dari pembahasan sebelumnya, ini adalah jenis masalah keputusan optimal yang terdiri dari memilih berapa banyak dari setiap barang atau jasa yang tersedia untuk dikonsumsi dengan mempertimbangkan batasan pada total pengeluaran serta harga barang. Dengan kata lain, keputusan optimal adalah keputusan yang setidaknya menghasilkan hasil yang diketahui atau diharapkan sama baiknya dengan semua pilihan keputusan lain yang tersedia. Nah, keputusan optimal terdiri dari memilih berapa banyak dari setiap barang atau jasa yang tersedia untuk dikonsumsi. Maksudnya adalah kita memilih berapa banyak dari setiap barang jasa yang akan kita konsumsi dengan mempertimbangkan batasan pengeluaran, dengan mempertimbangkan pengeluaran kita serta harga dari barang yang akan kita konsumsi tersebut. Dengan tidak langsung memilih, maka jika saya sebutkan tadi sudah terpenuhi, maka keputusan optimal pun akan terbentuk. Contoh sederhana misalnya dalam perusahaan yang untuk mengatasi masalah manajerial, manajer perlu mengambil keputusan yang efektif dalam artian keputusan yang terbaik atau paling optimal. Keputusan optimal ini berarti maksimisasi dan minimisasi. Maksimisasi untuk laba atau keuntungan, tingkat produksi atau keluaran, tingkat layanan, dan minimasi untuk biaya dan risiko, yaitu meminimalkan risiko.
Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.